Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Review Faik. Hari ini saya mau membahas salah satu teori dan pertanyaan terbesar di komunitas fans One Piece, yang mana adalah, apakah Shanks seorang Tenryubito? Shanks adalah salah satu karakter paling dicintai komunitas One Piece dan bisa jadi karakter favorit Eiichiro Oda. Dia muncul dari chapter dan episode 1 One Piece. Shanks adalah orang yang membuat Luffy ingin menjadi bajak laut, dan dia adalah orang yang memberikan Luffy pelajaran berharga, yang mana adalah kehidupan sebagai bajak laut bukanlah kehidupan yang damai, dan lautan adalah medan yang berbahaya. Dia membuat janji ke Luffy, sang tokoh utama, kalau dia akan menunggu untuk bertemu dengan Luffy lagi kalau Luffy sudah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Dia pun memberikan Luffy topi jerami yang dia dapatkan dari kaptennya, dan dia yakin Luffy akan berhasil menjadi bajak laut yang hebat. Meskipun muncul dari chapter dan episode 1 One Piece, Shanks masih menjadi salah satu karakter paling misterius di serial One Piece. One Piece sudah melewati 1000 chapter dan episode, namun informasi tentang Shanks masih sangat sedikit. Namun dari informasi yang sedikit ini bisa dibuat teori tentang asal-usul asli Shanks. Informasi paling nyata tentang asal-usul Shanks adalah dia dulu adalah anggota kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia menjadi murid di sana. Namun, dia tidak ikut dengan Roger untuk menemukan One Piece karena dia memilih untuk merawat Buggy yang sedang sakit. Meskipun ini, dia mengatakan kalau dia sendiri akan menemukan One Piece kalau dia sudah siap di masa depan. Berdasarkan film One Piece Red, dikasih lihat kalau Shanks ternyata ditemukan oleh kru Bajak Laut Goldie Roger waktu dia masih bayi di sebuah peti. Shanks sekarang berumur 39 tahun dan mengatakan kalau dia berasal dari West Blue. 38 tahun sebelum cerita sekarang, terjadi insiden God Valley di mana Goldie Roger dan Monkey D. Garp bersatu melawan Rocks di Sebek. Pulau God Valley adalah pulau yang berada di West Blue di mana para kaum bangsawan atau naga langit mengadakan permainan di mana mereka berburu budak. Melihat dua fakta ini, bisa dibuat spekulasi kalau Goldie Roger menemukan Shanks di Pulau God Valley. Roger pernah bilang ke Garp kalau seorang anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Ini menjadi pertanda kalau Roger nggak apa-apa dengan fakta kalau Shanks adalah bagian dari Tenryubito, yang mana biasanya adalah musuh dari bajak laut. Di film One Piece Red, Shanks mengadopsi seorang anak yang bernama Uta. Saat Gorosei mengetahui ini, mereka mengatakan kalau Shanks memiliki seorang anak, berarti anak itu juga tergabung ke keluarga Vigarland. Dari kalimat ini, bisa dibikin kesimpulan kalau Shanks adalah bagian dari keluarga Vigarland, yang mana adalah bagian dari Tenryubito. Di chapter 1086, diperkenalkan Sengarlin Vigarland. Dia adalah seorang kaum Tenryubito yang berasal dari keluarga Vigarland, dan dia adalah pemimpin pasukan Holy Knights. Holy Knights adalah pasukan penjaga Merijoa. Saat insiden God Valley berlangsung, Garling juga berada di pulau itu, dan mukanya Garling waktu masih muda sangat mirip dengan Shanks. Bisa jadi, ini adalah pertanda kalau Garling memiliki hubungan darah dengan Shanks. Kemudian, saat pertemuan referee akan diadakan di Merijoa, Shanks datang ke Merijoa untuk berbicara dengan Gorosei. Shanks, yang mana adalah seorang bajak laut, bisa memasuki Merijoa, tempat kaum Tenryubito dan pemerintahan dunia tinggal, dan berbicara dengan Gorosei. Harus diingat, Shanks adalah salah satu dari Yonko, bukan cuma bajak laut biasa. Gorosei bahkan mengatakan mereka rela menunda sebentar pertemuan referee untuk berbicara dengan Shanks. Di perang Marineford, Shanks datang ke perang itu untuk menghentikannya. Saat dia sampai ke sana, tidak ada satupun angkatan laut yang menyerang Shanks, padahal Shanks adalah seorang bajak laut yang memasuki medan peperangan. Dia meminta Sengoku, Fleet Admiral waktu itu, untuk menghentikan perangnya. Sengoku pun mengiyakan permintaannya karena yang meminta adalah Shanks. Sengoku dengan spesifik bilang permintaan ini diterima hanya karena yang minta adalah Shanks. Sudah terlihat jelas kalau Shanks memiliki hak spesial di pemerintahan dunia, yang semakin menguatkan teori kalau Shanks adalah seorang Tenryubito. Ya, ini adalah pembahasan tentang apakah Shanks seorang Tenryubito atau bukan. Gimana menurutmu tentang ini? Coba komen pendapat kalian di bawah. Ya, sampai sini dulu. Like videonya dan subscribe channel ini. Terima kasih.